Awal cerita, seorang pemuda yang bernama Lopao datang ke sebuah pulau yang bernama Kinmen. Sebenarnya, Lopao terpaksa ikut karena pemerintah Taiwan mengadakan wajib militer. Hari-hari pelatihan tidaklah mudah. Tak jarang tembakan meriam selalu ada ke arah mereka. Ia dan teman setimnya dilatih bagaikan binatang, sebab pemimpin di sana tidak mengenal rasa ampun. Lalu datanglah Lopao ke sebuah tempat bernama Camp 831. Awalnya Lopao keheranan dengan tempat tersebut. Ditambah pemimpinnya tadi menggendong seorang anak. Oh iya, namanya adalah Chang Tun. Ia adalah pemimpin yang dihormati oleh Lopao. Meski Lopao fisiknya kuat, namun kelemahannya ialah tidak bisa berenang. Dan ia sering dihukum karena hal itu. Suatu ketika, Lopao ditanyai apakah ia mempunyai pacar atau belum. Dengan tegas, Lopao mengatakan sudah mempunyai pacar dan berjanji setia, bahkan bermimpi mempunyai 2 orang anak. Di camp tersebut, Lopao baru tahu bahwa di situ tempat berkumpulnya para pelacur. Lopao harus memilih salah satu dari mereka, namun tidak satupun yang membuatnya tertarik. Sampai ia bertemu Nini, perempuan yang berparas cantik dan berkulit putih. Semua orang tampak menikmatinya. Setiap kamarnya diisi oleh 1 orang wanita yang siap menunggu di enak-enak. Namun tidak bagi Lopao. Ia berjanji agar tidak melepas keperjakaannya sampai keluar dari pulau tersebut. Pada suatu malam, Nini dan Lopao bertemu. Nini heran, kenapa Lopao yang sudah lama berada di sana tidak memilih wanita satupun dari mereka. Terlihat Nini adalah orang yang baik-baik. Ia pandai bernyanyi dan bergitar, lalu mengajarkannya kepada Lopao. Mereka tertawa bersama ketika Lopao salah lirik lagunya. Kamar Nini di bawah kamar Lopao. Biasanya Nini memberi kode berupa kutukan jika Nini senggang. Artinya, Nini menyuruh Lopao untuk ke kamarnya. Mereka saling cerita, curhat, dan lain-lain. Terlihat hubungan mereka semakin dekat. Hampir tiap malam Lopao pergi ke kamarnya, namun bukan untuk enak-enak. Hari itu adalah ulang tahun Lopao. Ia menerima sebuah surat dari pacarnya di sana. Awalnya Lopao sangat bahagia menerima surat itu. Namun ketika ia membacanya, ia sangat patah hati. Karena pacarnya yang di sana sudah selingkuh. Lopao lalu curhat dengan Nini. Nini mencoba menghibur Lopao agar tidak bersedih lagi. Lopao mengatakan bahwa ia sedang ulang tahun dan mengajaknya minum bersama. Nini lalu memberikan sebuah jam peninggalan ayahnya. Akan tetapi ditolak oleh Lopao. Namun Nini memaksa dan memakaikannya ke tangan Lopao. Suatu ketika ada seorang wanita yang kabur dari camp tersebut karena dia tidak tahan untuk berada di sana. Ia kabur dengan mencukur rambutnya lalu menyamar menjadi tentara. Semua heboh ketika wanita itu kabur dari sana. Para tentara mencari kemana-mana, namun tidak kunjung ditemukan. Sebenarnya Lopao melihat ia menyamar waktu itu, tapi temannya menyuruh agar berpura-pura tidak tahu. Di sini kita diperlihatkan 2 orang di bibir pantai, berenang di lautan. Sepertinya wanita yang kabur tadi nekat menyeberangi lautan. Para wanita bersedih atas kehilangan salah satu temannya. Besoknya, para wanita itu diajak berjalan-jalan. Semacam hari liburan lah. Mulai dari berbelanja, nyalon, dan lain-lain. Tapi orang yang dicurigai mereka harus diborgol dengan Lopao. Karena ia yang bertanggung jawab di sana. Nini yang diborgol meminta izin untuk ke toilet. Lopao awalnya ragu-ragu, tapi akhirnya dilepas. Setelah lama tidak muncul, Lopao khawatir ia kabur dari sana. Setelah cek di toilet, ia tidak ada di sana.
Setelah dicari-cari, ternyata Nini sedang menelepon anaknya. Lo Pao baru tahu bahwa ia sudah punya keluarga, dan ia dulunya membunuh suaminya. Seorang wanita yang bernama Jiao dipersunting oleh Chang Tun dengan memberi sebuah cincin. Chang Tun sering memberi Jiao perhiasan, tapi Jiao tidak serius dengan itu. Ia memeras setiap lelaki dengan daya tariknya. Lo Pao kesal dengan itu. Ia tahu bahwa Chang Tun mencintai Jiao. Jiao mengerti dengan hal itu, tapi ia tidak percaya seorang lelaki mau dengannya karena ia sudah digilir banyak pria. Hal itu diketahui Chang Tun, dan mulai hari itu ia melarang siapa saja untuk bermain dengan Jiao. Saat Lo Pao dan Nini berduaan, Nini membuka rahasianya bahwa ia dulu mempunyai suami yang brengsek, selalu berteriak dan mengancam anaknya jika tidak mematuhi dirinya. Sampai dirinya tidak tahan lagi bersama suaminya. Pada saat ia tidur, Nini membakar rumah tersebut beserta suaminya. Lo Pao hanya bisa terdiam mendengar cerita itu. Seorang mayor mengadakan pernikahan. Melihat temannya sudah mulai berkeluarga, Chang Tun tidak sabar untuk menikahi Jiao. Chang Tun yang tidak bisa menulis, ia menyuruh Lo Pao membuat proposal keluar dari camp dan meminjam uang kepada atasan untuk pernikahannya dengan Jiao. Lo Pao tidak senang dengan hal itu, karena ia tahu bahwa Jiao hanya memeras uang semua lelaki. Namun Lo Pao tidak sanggup untuk memberitahunya. Sepulangnya, Nini mengajak Lo Pao untuk melihat anggrek malam, karena bunga tersebut hanya mekar sekali setahun. Dan itu adalah malam ini. Mereka terburu-buru. Sebenarnya mereka tidak diperbolehkan keluar malam-malam. Benih-benih cinta mereka mulai tumbuh. Namun ketika sampai di sana, mereka diprank. Bunga tersebut ternyata layu. Dan malam itu, Lo Pao mendapatkan kecupan pertamanya. Besoknya, Jiao menggoda para lelaki lagi dan melakukan mantap-mantap dengan banyak lelaki. Pada awalnya, Lo Pao ingin mengatakannya kepada Chang Tun, tapi tidak tersampaikan. Akan tetapi, saat Chang Tun mengambil uangnya, barulah Lo Pao mengatakan semuanya. Chang Tun terlihat marah. Lo Pao ingin mengikutinya, tapi ia terpilih untuk maju ke atas panggung. Dengan membawa uang tadi, Chang Tun menuju kamar Jiao. Ia mengatakan bahwa mereka bisa mengadakan pernikahan dalam waktu dekat. Jadi, Chang Tun ingin pengakuan apakah ia serius atau tidak. Tapi Jiao malah tertawa dan ngakak sendiri. Chang Tun lalu melempar uangnya di muka Jiao dan marah. Barulah Chang Tun tahu bahwa ia hanya dipermainkan saja. Dia mulai memojokkan Jiao dan mulai mencekiknya sampai Jiao tidak bisa bernafas lalu mati. Chang Tun menangis sesudah itu, dan cintanya bertepuk sebelah tangan. Selanjutnya, Lo Pao datang ke camp. Terlihat banyak orang bergerumbung di sana. Ia merasa was-was dengan hal itu. Para wanita terlihat bersedih dan benar saja dugaan Lo Pao. Chang Tun ditangkap oleh pihak keamanan, dan Lo Pao melihat sendiri jasad Jiao. Bagi Lo Pao, Chang Tun adalah orang yang paling akrab, bagai keluarganya sendiri. Jiao merasa bersalah sepanjang waktu, karena ia telah memberitahu sikap Jiao di belakang Chang Tun. Sambil menangis, ia membakar barang-barang Chang Tun. Sampai pada perayaan 60 tahun negara Cina, Nini diberi amnesti oleh pemerintah dan dibebaskan. Oh ya, aku lupa jelasin bahwa Nini berada di sana untuk meringankan masa tahanan dalam kasus pembunuhan suaminya. Lanjut. Nini sangat terharu sampai tidak bisa berkata apa-apa. Malam harinya Lo Pao terlihat galau, karena sebentar lagi ia akan ditinggalkan oleh Nini. Untuk salam perpisahan, mereka minum-minum bersama. Lo Pao juga mengembalikan jam yang telah diberi Nini.
Kesedihan Lo Pao terlihat di wajahnya. Nini langsung memeluknya, lalu menciumnya, kemudian saling membuka baju satu sama lain, sampai mereka berdua telanjang. Ketika ingin masuk ke lubang buaya, tiba-tiba saja Lo Pao menjadi kuat iman. Ia tidak jadi mantap-mantap dengan Nini. Anjay. Dengan alasan ingin menjaga keperjakaannya. Besoknya Nini berpamitan dan pergi meninggalkan camp. Setelah lama berada di sana, pada akhirnya Lo Pao juga melakukan mantap-mantap dengan wanita di sana. Dan di akhir cerita, Lo Pao juga dibebas tugaskan dari sana. Di tahun 1990, pengadilan menyelidiki pelanggaran hak-hak wanita. Taiwan secara resmi menghentikan program pelacuran militer. Surgawi militer pun menjadi catatan sejarah. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan bye.